Yesus ialah penyelamat manusia sejagat. Seperti sebuah negara memerlukan pemimpin untuk mentadbir negara, angkatan tentera memerlukan ketua untuk memimpin perang. Begitu juga dengan manusia di dunia memerlukan pemimpin yang boleh membimbing dan menuntun mereka ke jalan yang betul, dan seterusnya menuju ke arah keselamatan lahiriah. Setiap perbuatan dilakukan kerana adanya suatu arahan ataupun kehendak pribadi sendiri. Namun, bagaimanakah kita hendak tahu segala perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah? Adakah dengan hanya berbuat baik kita dapat diselamatkan daripada kematian kekal? Dan siapakah pula yang boleh memimpin kita agar tetap berkelakuan sesuai dengan kehendaknya? Dialah Yesus, dialah jalan, kebenaran dan hidup. Sesiapa yang mengikut dan menurut kehendaknya akan dianugerahkan keselamatan yang kekal. Dialah juru selamat manusia. Salam damai sejahtera kepada kawan-kawan semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah anggota Gereja Yesus Benar. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus di syurga, di mana pada hari ini kita dapat sekali lagi bertemu dalam himpunan kebaktian penginjilan melalui talian ini. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan semua kawan-kawan dalam talian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian penginjilan. Sebelum ini, mari kita sama-sama menyediakan hati kita dalam doa. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian penginjilan ini. Kita mengadakan doa dalam hati, manakala dalam doa ini saya akan pimpin. Sila tundukkan kepala, doa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada kali ini kami sekali lagi menjalankan kebaktian penginjilan melalui talian. Kami sangat bersyukur atas waktu, masa yang diberikan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga. Sebentar lagi kami akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Memberikan firman ini kepada mereka yang sedang mencari kebenaran. Kami memohon supaya Tuhan Yesus memimpin sepanjang perjalanan kebaktian ini. Semoga di masa perjalanan kebaktian ini, sehingga dari awal sehingga akhir, semoga Tuhan Yesus memimpin, memberikan berkat kepada kami semua. Semoga Engkau Tuhan memimpin mereka yang sedang mempelajari firman Tuhan. Semoga Roh Kudus memimpin kami, memberikan pengertian kepada mereka yang mendengar dan memberi kekuatan kepada mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur segala berkat-Mu. Kami memohon supaya Tuhan menjauh perbuatan iblis yang seringkali mengganggu dalam pembelajaran firman Tuhan. Kami memahami hidup di dunia ini
adalah hidup dalam kekuasaan, dalam kegelapan. Kiranya Tuhan memberikan terang kepada dunia yang gelap ini. Semoga mereka memahami firman, mendapat jalan kehidupan. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam damai sejahtera kepada semua para hadirin yang telah mengikuti kebaktian penginjilan melalui talian di sini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan di mana ini adalah waktu yang sangat indah bagi kita semua.
di mana pada kali ini kita akan sama-sama menyediakan belajar dalam tajuk ini, yaitu Yesus ialah penyelamat manusia sejagat. Nah, saudara, kawan-kawan yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita meneliti tentang Tuhan kita. Dunia yang penuh kegelapan ini, kita tahu bahwa adanya kekuasaan iblis yang mempengaruhi kepada semua manusia. Karena itu dari awal dunia yang dicipta oleh Tuhan, kita sudah tahu bahwa iblis memburu manusia yang dikasihi oleh Tuhan ini agar manusia hidup dalam dosa, dan karena dosa itu maka manusia tidak dapat lagi bersekutu dengan Tuhan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dunia yang telah begitu sudah hidup dalam kegelapan, walaupun manusia jatuh dalam dosa, namun manusia itu dapat lagi dikembalikan oleh Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat. Karena itu pada kali ini kita akan belajar tentang siapa Tuhan kita ini. Tuhan kita ini ialah Yesus Kristus. Dia pernah lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dalam dosa. Karena tadi kita mengatakan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, dan dosa itu adalah maut. Karena itu kita harus memikirkan bahwa manusia sekiranya tidak dapat kembali kepada Tuhan disebabkan dosa ini, maka manusia itu akan juga dihukum oleh Tuhan ke api neraka. Karena itu, dari kematian yang begitu ngeri sekali, kita janganlah khawatir bahwa walaupun manusia ini tidak ada pengharapan, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, maka kita dapat menemui jalan ini. Ya, kita rujuk di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, firman ini memberitahukan kepada kita bahwa firman adalah Tuhan. Bagaimana kita mengatakan bahwa firman adalah Tuhan? Di mana kita tahu bahwa Yesus yang disebut Yesus Kristus ini adalah Tuhan, karena Ia telah lahir dalam dunia dan menyelesaikan misi penyelamatannya, sehingga Ia akhirnya mati di kayu salib. Dan rahasia kematian Tuhan Yesus ini adalah untuk menghapus dosa kita. Karena sesudah Tuhan Yesus telah mati dan dikuburkan, dan kemudian Ia terangkat pada hari ketiga. Maksudnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-murid, umat-umat Tuhan sebelum Ia terangkat ke surga, yaitu sesudah 40 hari dari kebangkitannya, maka Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk kembali kepada takhta-Nya. Karena inilah rahasia penyelamatan ini. Walaupun hidup kita di dalam dosa, namun kehidupan kita di dalam dosa itu telah diberikan satu jalan, di mana Tuhan memberikan jalan ini kepada kita. Karena itu marilah kita berusaha untuk belajar tentang jalan ini. Baik, yang pertama, apa yang kita perhatikan dalam penyelamatan Yesus di sini? Baik, yang pertama adalah kita lihat dari segi perubahan dunia ini.
di mana apa saja kemungkinan yang berlaku di dalam dunia yang begitu ngeri sekali, yang begitu susah sekali, berpecah atau bersatu, yang bersatu akan berpecah. Ternyata dunia ini selalu berubah. Ya, ada perpecahan, ada kesatuan, tetapi ya juga pasti ia akan berubah. Namun di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 1, mari kita rujuk kitab Amsal pasal 27. Amsal pasal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, banyak manusia hidup di dalam dunia. Mereka memikirkan begitu sangat sombong sekali karena kemewahan yang mereka miliki dalam dunia ini. Namun apa yang difirmankan dalam firman Tuhan ini, yaitu jangan kita memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Maksud yang difirmankan di sini adalah perubahan kehidupan manusia dalam dunia ini akan berubah. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Karena itu kita perhatikan apakah perubahan yang berlaku dalam dunia ini, dunia yang kita diami ini. Karena itu kita perhatikan akhirnya ya kita dapat melihat depan mata kita adanya kematian, adanya penderitaan, adanya kesengsaraan, dan banyak lagi. Namun yang mengakhiri kehidupan manusia adalah kematian. Karena itu kita perhatikan, bila seseorang itu sudah mati, maka berakhirlah kehidupan di dalam dunia. Namun ia tidak berarti berakhir selama-lama dalam kehidupan. Namun rohani masih kembali kepada Tuhan. Karena itu kita harus menelitikan tentang kehidupan kita. Adakah kita memiliki kehidupan yang kekal? Karena itu di dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1, kita baca ayat Injil Matius pasal 1, kita baca ayat 18. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencamarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud ini, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita melihat perkataan ini, nas yang tertulis dalam firman Tuhan ini jelas memberitahukan bahwa kelahiran Yesus adalah dari Roh Kudus. Dan telah difirmankan di sini bahwa anak yang di dalam kandungan itu ia akan dilahirkan ke dunia ini dan bertujuan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Perhatikan hidup kita. Mungkin ada orang berpikir bahwa hidup di dalam dunia ini hanya semata-mata satu perjalanan atau satu waktu yang hanya satu laluan sahaja. Sememangnya itu adalah benar. Tetapi mungkin ada mereka memikir bahwa setelah mati maka tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada lagi kehidupan yang lain. Namun dalam firman Tuhan di sini
karena Yesus telah lahir dalam dunia ini dan Dia telah difirmankan bahwa Ia lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini membuktikan bahwa adanya kehidupan yang baru. Baik, kita rujuk lagi di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14, kita baca ayat 1. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita lihat di sini, Yesus Kristus sendiri berbicara, memberitahukan kepada murid-murid. Nah, murid-murid ini juga melambangkan, juga mewakili kepada umat yang percaya pada Tuhan. Umat yang percaya kepada Tuhan, yaitu percaya segala kata-kata atau firman yang diucapkan oleh Tuhan, ia akan dapat diselamatkan. Karena ia percaya bermaksud bukan sekadar percaya dalam pemikiran saja, tetapi percaya disertai perbuatan. Perbuatan yang tahu tentang kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyelesaikan misi ini hanya dengan menggunakan perbuatannya untuk kita kerjakan dalam kehidupannya. Karena kita memahami di mana perjalanan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu adalah satu proses perjalanan untuk penyelamatan rohani kita, yaitu dalam baptisan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu kita tahu banyak perubahan dalam dunia ini. Bila kita meneliti, memikirkan tentang Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita mesti yang pertama, kita mesti perhatikan perubahan dunia ini. Baik, yang kedua, bila kita memikirkan perubahan dalam dunia ini berlaku dalam kehidupan kita, maka apakah yang harus kita perhatikan? Yaitu kebenaran itu adalah memainkan peranan untuk menyelamatkan kepada kita. Ya, kita tahu lebih kurang 150 abad ya dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di sini memberitahukan di mana tidak pernah ya atau firman Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan ini ditambah atau dikurang ya. Karena firman Tuhan ini tidak perlu diubah karena ia adalah kebenaran Tuhan. Karena itulah ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Seperti mana yang kita baca tadi, Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Di mana firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kita mesti memahami firman kebenaran adalah mengenal Tuhan. Bila kita tahu ya tentang kebenaran ini, maka kita akan mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Yesus adalah Tuhan? Nah, kita lihat lagi Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Bila kita melihat ayat ini, ya, firman yang kita sentiasa renungkan dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan. Dan siapakah Tuhan itu? Kita rujuk lagi ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini sudah menjelaskan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia. Itulah tadi kita membaca dalam Injil Matius pasal 1. Di sana memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus, di mana Yesus di mana Yesus Kristus yang lahir itu adalah penyelamat manusia.
Jadi inilah dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ini memberitahu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Sebelum ini firman itu adalah Tuhan, itulah Tuhan, ya. Karena itu Tuhan mengasihi manusia dan memberikan jalan penyelamatan kepada kita. Baik, yang ketiga, bila kita melihat tentang kebenaran ini adalah penyelamat kita, maka kita juga mengerti bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, tadi kita mengatakan bahwa dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah kebenaran. Nah, disebut Yesus. Nah, macam mana ya kita mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran? Bermaksud Yesus ialah penyelamat. Yesus adalah permulaan Injil. Nah, Injil yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada murid-murid kepada semua manusia sampailah zaman kita. Dan kita rujuk dalam Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 kita baca ayat 1. Ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Ayat 2. Sebab ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, kita lihat ya. Ini sudah membuktikan bahwa ya Injil tentang Yesus Kristus ini adalah permulaan Injil, ya. Permulaan Injil di mana ia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan adalah memberi gambaran di mana karena status ketuhanan pada waktu dia lahir di dunia ini disebut anak Tuhan. Tetapi apabila ia sudah bangkit dari kematian dan kemudian dia terangkat ke surga, maka ia kembali kepada kekuasaannya. Itulah ya ketuhanan yang ada di dalam surga. Ya, kita lihat di sini bahwa dengan adanya kelahiran Yesus ini baru adalah Injil yang menyelamatkan manusia. Barulah Injil ini dapat kita perhatikan, melihat, mengenal. Injil ialah perkataan Tuhan, kebenaran Alkitab, Injil keselamatan. Nah, kita lihat di dalam kitab Efesus ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Dia kamu juga. Apa maksud? Apa maksud kamu juga? Maksudnya saat kita percaya, mengenal juru selamat kita, maka kita menerima baptisan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka perlambangan baptisan itu juga adalah penghapus dosa yang telah mematikan, dosa yang mematikan rohani kita. Dan hari ini setelah kita menerima baptisan daripada yang disediakan oleh Tuhan Yesus ini, maka kita akan disebut orang kudus, di mana tidak ada lagi dosa. Hanya darah Yesus sahaja yang dapat menghapus dosa kita. Karena itu Yesus adalah firman yang menjelma sebagai manusia yang dilahirkan di dunia penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik, yang keempat yang kita lihat di sini yaitu kebenaran memimpin manusia ya ke jalan menempuh surga.
Kebenaran memimpin manusia ke jalan menempuh surga. Ya, di mana firman Tuhan adalah pelita. Pernah dikatakan, pernah diucapkan oleh seorang pemazmur. Kita merujuk dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Raja Daud memberitahukan sesuatu rahasia yang dia pernah, di mana dia mengenali Tuhan. Bila seseorang itu mengenali Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membimbing dalam kehidupan. Karena itulah dirasai oleh Raja Daud, di mana Tuhan adalah pelita bagi kaki. Bagi kaki ini bermaksud perjalanan kita dalam hidup kita. Hidup kita di dalam dunia ini memang sangat rumit, di mana kita akan memasuki banyak perkara-perkara yang merumitkan dalam kehidupan kita, sehingga kita rasa kita terbeban untuk menempuhi jalan kehidupan. Namun kita bersyukurlah kepada Tuhan, karena firman kebenaran adalah Injil keselamatan kita. Bila kita mengenal kebenaran ini, maka kita mengenal Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kitab Markus. Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16, kita baca ayat 15 hingga ayat 16. Markus pasal 16 ayat 15 hingga 16. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara dan teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus di sini, sangat penting bagi kita, di mana Injil ini sangat penting untuk diberitahukan atau diberikan kepada semua manusia. Dan yang mendengar bukan hanya mendengar saja, tetapi mestilah menerima penyelamatan ini. Penyelamatan di sini bermaksud menerima baptisan. Tuhan Yesus memberitahu, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bila kita membaca ayat ini, maka ia menjadikan satu pilihan dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup dalam dunia ini, berusahalah kita mendekati pada Tuhan. Kita haruslah mencari keselamatan ini. Walaupun hidup di dunia ini sangat penting bagi kita, tetapi bila kita merenungkan sedalam-dalamnya, maka satu waktu kita juga akan terpikir bahwa dunia ini kita akan tinggalkan. Maka kita barulah dapat mengerti bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Kepentingan firman Tuhan di sini adalah sampai kepada tahap penyelamatan. Bila kita tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menerima baptisan, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Karena itu Yesus ialah kebenaran. Kebenaran memerdekakan manusia. Yesus memberi kemerdekaan yang setia kepada Tuhan. Nah, kita lihat lagi Kita rujuk di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa maksud merdeka? Merdeka maksudnya bebas, tidak ada ancaman, tidak ada lagi kematian. Merdeka bermaksud di sini adalah merdeka dalam rohani, yaitu bila kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Bermaksud bukan saja bersama Tuhan Yesus di dunia, tetapi kelak nanti kita akan pulang ke surga. Itulah kemerdekaan yang terbesar yang kita perolehi dari Tuhan. Manakala yang kedua, Tuhan Yesus memberitahu, sekiranya kita menolak apa yang diberikan Tuhan terhadap penyelamatan ini, maka kita akan dilemparkan ke api neraka bersama dengan iblis. Kita rujuk dalam kitab Ibrani pasal 2. Kitab Ibrani pasal 2, kita baca ayat 14 hingga 15. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita lihat di sini sudah jelas mengatakan bahwa iblis adalah pemusnah kehidupan rohani kita. Ia memutuskan hubungan antara kita dengan Tuhan. Tetapi bila kita mengikuti Tuhan kita, maka kita akan terlepas daripada kematian yang memusnahkan kita. Namun kita sudah mengenali di sini bahwa iblis yang berkuasa atas maut ini akan dihukum oleh Tuhan. Oleh itu, apa yang harus kita perbuat di sini? Pernah satu kali orang-orang bertanya kepada murid-murid Tuhan, terutama Petrus yang sedang berkhotbah di hari Pentakosta. Kita rujuk Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, inilah rahasia Injil yang kami sampaikan kepada kawan-kawan semua, agar kawan-kawan dapat mengerti bahwa apa maksud Injil ini adalah sesuatu jalan keselamatan bagi kita. Karena Tuhan mau kita semua kembali kepada Tuhan Yesus bersama-sama di surga. Nah kawan-kawan, bila kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 ini adalah jawaban Petrus kepada orang-orang yang banyak, di mana mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Jadi Petrus di sini memberitahu, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Injil ini sangat penting. Bila kita melalaikan jalan ini, maka kita tidak dapat lagi diselamatkan. Tuhan pun tidak dapat lagi berbuat apa-apa kepada kita, selain Tuhan hanya menunggu atau menanti kita, kepulangan kita pada hari penghakiman. Semua kita akan dihakimi oleh Tuhan. Apa maksud penghakiman? Bermaksud perbuatan dosa dan perbuatan yang baik. Perbuatan dosa tidak dapat kembali kepada Tuhan. Perbuatan yang baik adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara kesimpulan, di dalam topik atau tema yang kita belajar hari ini, Yesus sebagai penyelamat ini, yaitu Yesus itulah Tuhan yang
yang memberikan keselamatan kepada kita. Dari dahulu sampai selama-lama, ia tidak berubah. Dia tetap sebagai menanti penyelamatan ini kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misi ini. Karena itulah tadi kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu kebenaran. Jadi Tuhan mau supaya kita kudus. Bila kita kudus, maka kita akan dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus pada hari waktu Yesus datang untuk menghakimi semua manusia, baik hidup ataupun sudah mati. Jadi inilah perkongsian yang kita dapat belajar pada kali ini. Semoga segala yang kita belajar dalam firman ini yang begitu seringkas sekali, semoga memberikan panduan jalan keselamatan bagi kawan-kawan yang sedang mencari kebenaran. Semoga firman Tuhan ini menyegarkan hati kalian semua. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baiklah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana sebentar tadi kita telah mendengar sebahagian daripada persembahan kidung-kidung pujian yang telah disampaikan oleh kumpulan-kumpulan pemazmur, yaitu kumpulan ahli choir ya, dalam gereja Yesus Benar.
Kita bersyukur atas segala puji-pujian itu untuk ya Tuhan. Ya, segala kemuliaan ya kita berikan kepada Tuhan Yesus. Baik, seterusnya kita mengakhiri kebaktian penginjilan ini dalam talian. Kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Dalam doa ini kita memohon Tuhan Yesus untuk terus memimpin kita, memelihara kita dalam hidup kita. Nah, sekali lagi kita berdoa, sila tundukkan kepala, dan doa dalam hati manakala dalam doa ini saya akan pimpin. Sila doa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan di mana sebentar tadi kami telah menyampaikan segala firman Tuhan kepada mereka yang sedang mendengar dan mencari kebenaran dalam gereja Yesus benar. Kiranya dalam sesingkat firman yang kami telah sampaikan itu, semoga Roh Kudus memimpin dan memberikan pemahaman kepada mereka yang telah mendengar. Kami percaya dalam penyertaan Tuhan, kami akan dapat mengerti. Begitu juga dengan kawan-kawan yang sedang mencari kebenaran akan mengerti tentang firman Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus yang memimpin dan memilih umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala renungan, pemeliharaan, dan juga Tuhan sentiasa setia untuk memberkati kami. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, membimbing, memberikan bimbingan kepada mereka, dan mereka terus bersemangat untuk mencari kebenaran dalam gereja Yesus benar, sehinggalah mereka akan dapat mengerti dan menerima diri dibaptis untuk mendapat keselamatan ini. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Terpujilah namamu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, kebaktian penginjilan melalui talian kali ini sampai di sini, dan kami berharap kalian dapat lagi meneruskan mengikuti siaran dalam talian pada masa akan datang. Semoga kawan-kawan terus bersemangat untuk mencari kebenaran dalam gereja Yesus benar. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. Haleluya. Berlutut, genggamkan kedua-dua tangan dan pejamkan mata. Mulakan dengan berkata, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Puji Tuhan dengan berkata, haleluya. Luangkan masa untuk bercakap dengan Tuhan dari hati dan memintanya agar memenuhi kita dengan Roh Kudus. Akhiri doa dengan berkata, amin. Haleluya ialah bahasa Ibrani yang membawa maksud puji Tuhan.
Tuhan.